Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, para pendengar di Rabbani yang dimuliakan Allah, sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumat yang penuh berkah ini. Kita kembali dimudahkan untuk belajar. Mudah-mudahan melalui media ini kita bisa menambah ilmu, dan mudah-mudahan Allah selalu menambah semangat kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah SAW, khususnya di hari mulia ini, hari Jumat. Salah satu dari amalan yang paling afdal untuk dilaksanakan di hari Jumat ini adalah memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di Yaumul Mahsyar kita bisa mendapatkan syafaatnya. Ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian Maqasidus Syariah untuk hari ini. Kita akan masuk kepada bab jual beli. Maqasidu al-buyu'. Maqasidus Syariah, tujuan-tujuan syariat di balik penetapan hukum jual beli. Kita tahu semua bahwa muamalah itu babnya sangat banyak dan masing-masing nanti punya maqasid sendiri. Dan kelihatan oleh kita bersama bahwa betapa sempurnanya Islam ketika Islam itu mengatur berbagai persoalan muamalah. Bahkan dalam persoalan muamalah itu yang dicari justru bukan dalilnya apa, tapi kita boleh untuk mengembangkan muamalah ini seluas-luasnya, karena hukum asal muamalah itu adalah boleh. Sampai nanti ada hal-hal yang membuat dia menjadi terlarang. Dan itu menjadi kebalikan dari ibadah. Dimana kalau ibadah, hukum asalnya justru terlarang. Sampai ada alasan atau dalil yang membolehkan. Maka tidak boleh kita membuat-buat ibadah. Dan apalagi dengan alasan kan tidak ada larangannya. Tidak bisa. Karena tidak ada dalil itu sudah merupakan larangan. Adapun muamalah, hukum asalnya justru adalah mubah. Itu boleh. Sampai ada hal-hal yang membuat dia menjadi terlarang. Maka berubahlah hukumnya menjadi terlarang. Tadi dikatakan bahwa ada banyak bentuk muamalah yang semua itu menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Ketika kita ingin memiliki sesuatu dan ingin sesuatu itu menjadi milik kita, maka diaturlah babnya pada persoalan jual beli. Tapi ada orang yang dia tidak ingin memiliki sesuatu itu, cuma manfaat sesuatu itu ingin dia dapatkan. Kenapa dia tidak ingin memiliki? Karena barangkali penggunaannya tidak secara terus-menerus, mungkin sekali, 2 kali, sehingga kalau seandainya dibeli itu akan menjadi tidak bermanfaat, tidak berguna. Maka datang bab yang lain, ada nanti namanya bab i'arah, bab pinjam meminjam. Jadi kalau seandainya kita tidak ingin membeli, sementara kita ingin memanfaatkan sesuatu, maka bisa dengan cara meminjam. Islam membolehkan untuk meminjam sesuatu, dan seseorang yang memang bisa meminjamkan apa yang dia punya, itu akan menjadi pahala baginya di sisi Allah ketika ia meminjamkan manfaat barang yang dia punya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Atau seseorang itu tidak hanya ingin meminjamkan begitu saja, dia juga ingin mendapatkan
mendapatkan imbalan dari apa yang dia pinjamkan, dari apa yang dia berikan manfaatnya kepada orang lain. Maka datang pula nanti babnya namanya adalah al-ijarah. Ijarah itu sewa. Sewa itu bedanya sama pinjam. Kalau pinjam dia tidak mendapatkan imbalan. Tapi kalau sewa dia mendapatkan imbalan dari apa yang dia pinjamkan kepada seseorang. Atau barangkali ada orang yang punya sesuatu tapi dia tidak lagi ingin memiliki sesuatu itu. Maka dia bisa menghibahkannya atau dia bisa menghadiahkannya kepada orang lain. Nah, begitulah urutan muamalah itu. Dan itu semua adalah menggambarkan kesempurnaan Islam. Kalau ingin memiliki, belilah barang itu. Tapi ternyata mungkin dia tak mampu untuk memiliki atau tak perlu dia memiliki karena penggunaannya hanya sementara saja, bisa dengan cara pinjam. Ketika ada orang yang tak siap meminjamkan begitu saja, dia yang mendapat imbalan ada namanya upah atau sewa dan lain sebagainya. Nah, begitulah Islam mengatur dalam persoalan muamalah. Untuk hari ini kita akan coba lihat satu bab muamalah yang akan kita kaitkan nanti dengan maqasidus syariah. Yaitu al-buyu'. Al-buyu' itu jamak dari al-bay', artinya adalah jual beli. Agama Islam mengatur berbagai persoalan dalam masalah jual beli. Ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati supaya jual beli kita atau supaya muamalah yang kita lakukan dalam kehidupan kita tidak menyimpang, tidak mendapatkan dosa. Karena kalau seandainya aturan itu tidak kita ikuti, maka bisa saja kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah sehingga keberkahan itu tidak didapatkan. Harta yang dimiliki justru malah tidak mendatangkan kebaikan bagi kehidupan seseorang. Tapi harta yang berkah itu adalah harta yang mendatangkan kebaikan. Harta yang bisa membuat orang menjadi bertambah baik. Oleh karena itu al-barakah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Harta akan disebut sebagai harta yang berkah kalau seandainya harta itu memberikan kebaikan, membuat seseorang bertambah taat kepada Allah. Tapi kalau seandainya harta yang dia miliki membuat dia semakin jauh dari Allah atau semakin tidak mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya, justru semakin menjauhkan dia dari yang memberikan harta itu, maka berarti harta itu tidak berkah. Aturan yang diberikan oleh agama dalam persoalan jual beli itu semua adalah untuk mendatangkan keberkahan. Dulu sudah terjadi juga jual beli dari dulu itu, tetapi banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa jahiliyah yang berlanjut ketika syariat sudah diturunkan oleh Allah, maka datanglah Al-Quran untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu. Maka wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Oleh karena itu tidak boleh ada praktek riba dalam jual beli. Jual belinya boleh, tapi ribanya diharamkan. Seperti apa yang pernah terjadi dulu? Ini nanti kalau dalam bab fikih itu ada bab khusus yang dibicarakan yang berkaitan dengan bab riba. Ada membeli sesuatu, kalau dulu ada jual beli sistem barter, dan itu yang banyak. Maka jika jenisnya sama, itu tidak boleh melebihkan dari, kalau tukar menukar barang yang sama, maka tidak boleh dilebihkan. Kelebihan itu nanti akan menjadi riba. Tapi kalau seandainya berbeda jenis, maka dibolehkan. 1 kilo ikan dengan 2 kilo beras umpamanya. Ini 1 kilo, ini 2 kilo. Boleh karena berbeda jenis, tapi diberikan dalam waktu yang sama. Tapi kalau bersamaan, maka itulah yang ada pada hadis az-zahabu bil-zahabi
Al-fiddatu bil fiddah. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, milhan bimilhin, mithlan bimithlin. Itu semua ada pada hadis. Jadi harus sama. Ketika ayat mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, itu salah satu dari bentuk ketentuan aturan yang ada dalam agama kita dalam persoalan jual beli. Kenapa riba diharamkan itu? Karena menzalimi orang lain. Oleh karena itu, semua bentuk praktek yang akan menzalimi orang lain, penipuan-penipuan yang akan mengambil hak orang lain, itu semua menjadi sesuatu yang terlarang. Nah, walaupun mungkin secara detail perkara-perkaranya itu tidak ada pada nas, tapi ketika itu akan mendatangkan kerugian bagi orang, apakah bagi si pembelinya ataupun bagi si penjualnya, maka disitulah hukum akan ada. Dipakailah di situ ketentuan kias atau analogi. Penyebab dilarangnya sesuatu yang tadi kita katakan adalah karena di situ ada kezaliman, sehingga apa saja yang akan membuat orang menjadi rugi itu menjadi terlarang. Sehingga dalam kajian-kajian muamalah dalam persoalan jual beli itu dikatakan bahwa ada 3 hal yang tidak boleh ada dalam transaksi jual beli itu. Yang tadi pertama adalah riba, yang kedua adalah az-zulm, yang ketiga al-gharar. Jadi tidak boleh ada riba, tidak boleh ada kezaliman, dan tidak boleh ada gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Riba saya kira kita sudah bisa memahaminya, karena riba itu bisa ada pada hutang piutang dan bisa ada pada jual beli. Az-zulmu, kita harus membedakan antara az-zulmu dan al-gharar. Zalim itu adalah ketika kesalahan itu datang dari tindakan seseorang. Jadi seseorang itu yang melakukan satu tindakan dan di situ ada penyimpangan. Itu zalim. Apa contohnya? Contohnya adalah mengurangi timbangan. 1 kilo itu seharusnya adalah 10 on, sekarang 1 kilo itu menjadi 8. Ada orang kadang selesai dia beli di pasar, sampai di rumah ditimbang ulang oleh dia cabai yang dia beli itu, ternyata tidak 1 kilo. Tadi kok bisa 1 kilo pas di timbangan dia? Nah, disitulah kezaliman itu. Jadi intinya az-zulmu itu kesalahan yang disebabkan oleh tindakan seseorang. Seseorang melakukan tindakan. Dulu Rasulullah SAW lewat dia di pasar, ada pedagang tepung. Ada semacam kecurigaan yang muncul dari tepung yang dia jual. Dimasukkanlah oleh Nabi tangannya, jarinya ke dalam tepung itu, ternyata ada yang basah. Ketika ditanya kenapa basah, itu adalah tetesan air yang mungkin masuk ke situ. Ternyata bisa saja ada unsur kesengajaan, maka muncullah bahasa Rasul dalam hadis itu, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka tidak termasuk golongan kami. Ini fatal akibatnya. Artinya persoalan jual beli jangan dipikir hanya persoalan duniawi semata. Persoalan jual beli ini akan bisa membuat kita menjadi orang yang sengsara di yaumul mahsyar kelak. Persoalan muamalah akan membuat kita menjadi tertolak untuk menjadi kelompok Rasulullah SAW. Karena Nabi yang bilang, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan golongan kami. Berarti ada satu kesalahan, dan itu diciptakan, dibuat kesalahan itu, sikap seseorang yang melakukannya, maka disebut dengan zalim. Kalau gharar itu ketidakjelasan yang ada pada barang, bukan pada sikap seseorang, bukan pada tindakan, tapi ketidakjelasan yang ada pada barangnya.
barangnya yang tidak jelas. Ini Rasul melarang untuk memperjualbelikan sesuatu yang memang barangnya tidak jelas. Maka ada hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il ma'dum. Rasul melarang untuk memperjualbelikan barang yang belum ada. Ada lagi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimari qabla buduwi salahiha. Rasul melarang untuk memperjualbelikan buah-buahan sebelum masak, sebelum nampak ciri-ciri kalau buah itu memang akan matang, akan masak dan bisa bermanfaat. Maka tidak boleh kita menjual durian yang dia baru putiknya, atau diperjualbelikan mangga yang masih bunganya putiknya begitu lebat lalu diperjualbelikan. Kamu mau enggak beli mangga itu? Coba tengok, lebat kali buahnya, padahal masih dalam bentuk bunga. Kenapa dilarang? Karena kata Rasul, siapa yang akan menjamin putik itu akan benar-benar menjadi buah. Nah, baru boleh dijual belikan kalau seandainya buduwi salahiha, kalau sudah nampak bahwa buah itu akan bunga putik tadi sudah benar-benar akan menjadi buah, ditandai mungkin dengan menguningnya, sudah mulai ada tanda-tanda masaknya, maka agama sudah membolehkan. Untuk apa aturan itu dibuat? Agar tidak merugikan orang lain. Nah, oleh karena itu, sikap apa saja dalam jual beli jika akan merugikan orang lain, maka agama pasti akan melarang. Perlu ada kejujuran. Si pembeli, si penjual perlu ada kejujuran. Menjual barang secara jujur, maka disitulah yang akan mendatangkan keberkahan. Walaupun mungkin untungnya sedikit. Ada orang yang mungkin hari ini barang yang dia jual itu harganya tinggi karena masih baru. Kalau seandainya barang yang akan diperjualbelikan itu mungkin kualitasnya sudah tidak sama lagi dengan kualitas awal, kualitas pertama, boleh saja. Bahkan sebaiknya dia menurunkan harganya agar sesuai dengan kualitas yang ada pada barang tersebut. Baik, ikhwati fillah, itu nanti akan banyak sekali contoh-contoh yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan agama untuk jual beli. Dulu pada masa Umar bin Al-Khattab beliau tidak membolehkan pedagang di pasar kalau dia tak paham fikih. Pada masa Umar bin Al-Khattab, kalau dia tak mengerti fikih muamalah, fikih jual beli itu, dia tidak bolehkan untuk menjadi seorang pedagang. Itu semacam langkah antisipasi oleh Umar bin Al-Khattab agar tidak terjadi penipuan-penipuan di pasar Madinah ketika itu. Itu satu kebijakan yang baik, yang mungkin perlu untuk ditiru, sehingga tidak semua orang yang berhak untuk melakukan sesuatu yang kalau seandainya memang dia tidak paham tentang persoalan itu. Baik. Kenapa Islam itu memberikan ketentuan dan aturan sebegitu detail dalam persoalan muamalah? Disinilah nanti hubungannya dengan maqasidus syariah. Pasti ada tujuan. Dan tujuan itu yang ingin dicapai oleh agama. Itu menggambarkan bahwa Islam ini tidak hanya mengatur persoalan akhirat kita saja. Islam tidak mengatur hanya persoalan akhirat saja, tapi Islam juga mengatur persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Sekali lagi, itu menggambarkan sumuliyatul Islam, bahwa Islam itu universal, komprehensif, dia memberikan solusi untuk semua lini kehidupan kita. Tidak ada satu persoalan pun yang dihadapi oleh umat kecuali Islam akan memberikan solusi. Mari kita lihat beberapa poin yang berkaitan dengan maqasid al-buyu', maqasidus syariah fil buyu'.
Dulu di awal-awal kita sudah berbicara, kalau kita bicara maqasidus syariah itu cenderung pembahasannya adalah bagaimana Islam itu bisa menjaga harta, bisa menjaga agama, bisa menjaga jiwa, bisa menjaga akal, menjaga keturunan dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita baca secara detail aturan-aturan yang ada dalam persoalan jual beli ini, itu akan bisa membuktikan bahwa dengan menjaga aturan itu, maka akan terpeliharalah ad-daruriyatul khamsah itu. Akan terpeliharalah 5 hal pokok, 5 hal asasi yang Islam ingin itu senantiasa terjaga. Akan selalu terpelihara dengan menjaga aturan main dalam bermuamalah, khususnya dalam persoalan jual beli. Mari kita lihat satu persatu. Jual beli itu untuk memenuhi hajat dan kebutuhan manusia. Jual beli, akad transaksi dalam jual beli itu adalah untuk memenuhi hajat dan kebutuhan manusia. Sehingga kalau seandainya hajat dan kebutuhan manusia itu sudah terpenuhi, sehingga dengan cara itulah jiwa dan diri mereka bisa terpelihara dengan dan terpenuhi semua kebutuhannya tadi. Kita membutuhkan sesuatu, tapi sesuatu itu kita tidak punya. Kalaulah agama ini tidak membolehkan untuk jual beli, tidak mengatur persoalan jual beli secara detail, mungkin kita akan kesulitan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Makanan pokok kita adalah nasi yang berasal dari beras. Tidak semua kita yang menjadi petani. Orang-orang yang memang tidak memiliki beras, maka solusinya oleh agama adalah al-bay', adalah jual beli. Sehingga dengan cara itu kebutuhannya bisa terpenuhi, dan dengan cara itulah jiwa dan dirinya bisa terpelihara. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa di antara maqasidus syariah di balik jual beli itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga diri. Karena kalau kita tidak punya apa yang kita butuhkan, mungkin akan mengancam jiwa. Bahkan agama kita sendiri memberikan hukum pengecualian, boleh kita memakan sesuatu, begitulah persoalan kebutuhan itu. Seandainya kita tidak punya apa-apa, lalu ada barang yang haram di situ, seperti bangkai, kita boleh untuk memakannya, demi terjaganya jiwa. Nah, oleh karena itu, persoalan jual beli, berarti tujuannya adalah untuk menjaga jiwa kita. Karena dengan bolehnya membeli sesuatu yang kita butuhkan, disyariatkannya jual beli, berarti untuk menjaga agar jiwa kita tidak terancam. Jual beli itu juga akan ada kaitannya nanti dengan hifzul mal. Hifzul mal itu artinya adalah menjaga harta agar dapat berkembang dan beredar secara luas. Jadi jual beli itu salah satu cara untuk menjaga, melestarikan harta yang dimiliki oleh seseorang. Karena dengan cara jual beli, itu harta akan dapat berkembang dan beredar secara luas. Harta itu harus dikembangkan. Harta tidak boleh diam, lalu dia tidak produktif. Kalau seandainya ada orang yang punya sesuatu, sekiranya sesuatu itu dia tidak membutuhkannya lagi, dia boleh untuk menjualnya. Bahkan dianjurkan untuk menjualnya daripada hanya sekedar diam tidak produktif. Kalau ada orang punya lahan, punya tanah tak bermanfaat bagi dia, dikelola juga tidak. Dulu pada masa Umar bin Al-Khattab ini tidak dibolehkannya. Solusinya adalah biarkan itu dikelola oleh saudara-saudara kamu, oleh orang-orang lain, atau tanah itu dijual sehingga dengan cara itu harta bisa berkembang. Sistem bisnis dalam berkembangnya harus diatur oleh agama
agar dia tidak menyalahi aturan-aturan umum. Maka supaya harta itu berkembang diaturlah oleh agama. Kalau enggak nanti harta beredar hanya menjadi kebanggaan-kebanggaan orang-orang tertentu. Orang sekarang berebut untuk mendapatkan nama agar dia menjadi orang terkaya di dunia. Berebut untuk memiliki sesuatu yang tak dimiliki oleh orang lain. Hanya sekedar itu saja. Hanya sekedar popularitas gitu saja. Ini dalam Islam sebenarnya tidak dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena Islam menganjurkan untuk harta itu beredar. Tidak sekedar beredar, tapi berputar sambil terjaga kehalalan harta. Maka yang berjual beli, harta berputar dan kehalalannya tetap terjaga. Itulah pentingnya aturan-aturan yang diatur oleh agama. Kalau aturan itu tidak dijaga, mungkin saja harta berkembang, harta beredar, tapi kehalalannya tidak terjaga. Orang memutarkan hartanya dengan berbagai macam bisnis, asal ada sistem bisnis baru dia akan coba untuk ikuti. Tapi kadang-kadang dia tidak mencoba untuk melihat dari sisi apakah sistem itu benar oleh agama atau tidak. Jadi kehalalannya tetap terjaga dengan harta yang berkembang. Oleh karena itu, masuk pada poin yang ketiga, sekaligus dengan adanya jual beli dan dengan menjaga kehalalan harta yang berkembang tadi, berarti itu masuk dalam kategori hifzuddin, menjaga agama. Agama itu bahkan kalau dalam kajian maqasidus syariah itu ada pada poin yang pertama, hifzuddin. Syariat ini diturunkan berbagai aturan yang datang dari Allah, itu tujuannya adalah untuk menjaga agama. Dengan cara apa agama kita terjaga? Dengan cara menjaga batasan-batasan yang diatur agama dalam persoalan jual beli untuk mendapatkan rezeki yang halal. Maka jangan menipu, jangan berbohong. Berbohong dalam jual beli itu fatal akibatnya. Bahkan ada kesaksian palsu. Syahadatuz zur, bersaksi memberikan kesaksian palsu dalam jual belinya. Bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan bahwa barangnya itu adalah barang yang bagus, tapi ternyata tidak. Nah, itu dalam agama itu dosanya sangatlah besar, karena dia menipu saudaranya membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan adanya aturan jual beli, mendapatkan rezeki yang halal, sehingga agamanya bisa terpelihara. Jujur saja, dulu sudah pernah kita bicara bentuk-bentuk kejujuran dalam berjual beli, dan itu dalam berbagai macam bentuk jual beli, termasuk dalam memberikan batasan waktu. Kemarin kita sudah katakan bahwa berikan contoh, kita ulang lagi contoh ini, ketika kita menjanjikan orang dalam transaksi jual belinya bahwa barang itu akan bisa dia dapatkan dalam waktu tertentu, maka janjikanlah apa yang kita bisa itu. Dan itu bisa berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, lemari ini bisa selesai selama 1 bulan. Sekarang ada orang datang minta buatkan lemari. Bisa enggak selesai 1 bulan? Kalau rasanya bisa, karena berdasarkan pengalaman, itu bisa. Maka bilang bisa. Tapi kalau berdasarkan pengalaman tidak pernah bisa 1 bulan buat lemari, jangan bilang bisa. Hanya sekedar agar orang tidak membatalkan pembeliannya. Karena kalau dibilang, oh maaf Pak saya nggak bisa, mungkin saja orang akan mencari tempat lain yang bisa. Nah, jadi jangan dijadikan itu cara untuk membuat orang tetap jadi dalam bertransaksi. Itu tidak dibolehkan. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti terjadi kendala-kendala di lapangan yang memang itu tidak diduga? Kalau itu yang terjadi, berarti itu bukan di luar
batas kemampuan kita. Maka insya Allah tidak berdosa, tidak mengapa kalau seandainya keterlambatan tadi bukan karena kelalaian kita, tetapi karena ada kondisi yang memang kita tidak bisa menghindarkannya. Seperti sakit. Ada orang yang menjanjikan selesai 1 bulan. Memang biasanya selesai, tapi ternyata dia sakit. Sakitnya 1 minggu pula. Ketika orang itu datang pada waktu yang dijanjikan, ternyata barang belum selesai. Nah, tinggal dikasih tahu, beri maaf, minta maaf, atau sebelumnya juga mungkin entah ditelepon atau apa sambil meminta maaf atas keterlambatan. Karena itu faktor di mana kita tidak bisa ikut campur. Itu ketentuan Allah. Itu takdir yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala, yang mungkin saja dalam keterlambatan itu ada hikmah, ada sesuatu yang juga ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang si pelanggan atau si pembeli diminta untuk memahami kondisi seperti itu. Jangan pula saya tidak mau tahu apapun yang terjadi, yang penting selesai. Itu juga sikap yang tidak baik, karena kita ini hidup diatur oleh Allah. Dia yang menentukan segala-galanya. Yang akan terjadi itu bukan apa yang kita kehendaki, tetapi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, aturan jual beli itu membuat agama kita akan senantiasa terjaga. Kalau tidak dijaga aturan itu, berarti rusak agama kita. Tidak ada lagi kejujuran di hati kita. Yang ada justru adalah kebohongan demi kebohongan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dia mendapatkan keuntungan, orang dirugikan, disitulah keberkahan itu akan dicabut dari harta seseorang. Ikhwati fillah. Jadi yang pertama tadi hifzun nafs, yang kedua tadi adalah hifzul mal, untuk menjaga harta sendiri agar tetap beredar, dan yang ketiga adalah hifzu ad-din, menjaga agama. Secara fakta mungkin kita bisa melihat atau kita bisa merasakan bagaimana kita berhadapan dengan penjual yang dia menunjukkan kejujurannya. Kejujuran itu tidak akan pernah membuat kita menjadi rugi, karena kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bertransaksi sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap bahwa kejujuran itu akan merugikan. Saya kalau jujur betul ini akan bisa merugikan saya. Enggak. Dalam persoalan transaksi, jual beli, kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan. Ada orang yang jauh-jauh datang dari tempat yang jauh hanya karena si penjual itu dikenalnya sebagai orang yang jujur. Padahal barang yang sama mungkin ada pada tempat yang lain. Apa yang dicarinya ada pada tempat yang lain. Tapi karena dia sudah tahu bahwa si fulan itu orangnya jujur, maka dia akan kejar itu. Padahal jaraknya jauh. Itu saja sudah menggambarkan bahwa Allah punya cara sendiri untuk memberikan kebaikan bagi orang-orang yang jujur. Tapi kalau seandainya ketahuan dia berbohong, ketahuan menipu, walaupun dia sudah tidak menipu lagi, bisa saja pelanggannya tidak akan datang untuk membeli karena merasa tertipu, walaupun dia sudah menyesali perbuatan penipuan yang dilakukan sebelumnya. Dan itu pasti akan merugikan seseorang. Baik, yang berikutnya, jual beli itu akan ada kaitannya dengan hifzul akal, menjaga akal. Bagaimana itu? Orang yang akalnya lurus, orang yang akalnya sehat, dia akan senantiasa untuk tidak hanya memikirkan keuntungan, tidak hanya silau untuk mendapatkan keuntungan, dan dengan cara itu berarti dia berpikir sehat dalam menjaga sikap. Kalau seandainya akalnya sudah rusak, akalnya sudah tidak sehat lagi, yang dipikirkannya hanyalah keuntungan pribadi, dia akan silau dan keuntungan-keuntungan yang akan didapat. Sehingga dia tidak memikirkan lagi
aturan-aturan yang sudah diberikan oleh agama. Yang ada di hatinya hanyalah bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Nah, hal-hal yang seperti itu sesuatu yang harus berhati-hati betul. Jangan sampai dalam persoalan jual beli ternyata tergambar di situ bahwa kita tidak lagi berpikir sehat. Maka agama tidak membolehkan monopoli, ihtikar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ihtikar. Rasul itu melarang untuk menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk barang, monopoli. Nanti ketika barang sudah berkurang di pasar atau tidak beredar lagi, sementara dia punya banyak, maka dia akan menjual dengan harga yang tinggi. Ternyata ini sesuatu yang ada aturannya dalam agama. Allah dan Rasulnya tidak membolehkan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Monopoli itu tidak boleh. Modalnya modal lama, tapi dijual dan harga baru dikarenakan oleh barang sudah tidak beredar lagi di pasar dan hanya ada di tangan dia. Ini cara berpikirnya sudah rusak. Ini tidak sehat lagi. Berarti dia lupa dengan aturan-aturan Allah dalam persoalan jual beli, dan itu menggambarkan bahwa cara berpikirnya sudah tidak sehat. Sebagai pembeli itu juga harus berpikir sehat dalam memberikan keuntungan. Oleh karena itu, jangan pula ditawar barang itu serendah-rendahnya dan sampai pula akan merugikan penjual. Itu tidak dibolehkan juga. Yang logis-logis saja, yang masuk akal saja. Sehingga ini mendapatkan keuntungan, si penjual yang mendapatkan keuntungan, dan si pembeli dia tetap juga merasa mendapatkan harga yang sesuai. Karena semangat untuk menawar itu selalu ada. Orang akan merasa bangga kalau seandainya dia bisa menawar barang itu serendah-rendahnya. Sampai kadang-kadang sudah tidak lagi mendapatkan untung atau hanya sekedar memberikan modal. Dan sayangnya juga kadang semangat untuk menawar itu termasuk pada barang-barang yang sifatnya sebenarnya tak perlu ditawar. Ada orang beli sayur di pasar, harga sayur 2.500 satu ikat. Boleh 7.000 3, Bu. Padahal keuntungannya mungkin hanya 500 atau 1.000. Ketika sayur itu mungkin memang ibu itu sudah mau pulang dan udahlah bawa aja lah. Hanya untuk mendapatkan 500 dari kekurangan harga. Sementara untuk di tempat-tempat lain yang memang barang-barang yang ini nggak ada keinginan untuk menawar. Sementara untuk orang-orang yang kelihatannya memang susah, itu semangat tawar menawarnya tinggi. Sebagai pembeli, cerdaslah. Sebagai pembeli, milikilah logika yang sehat dalam soal tawar menawar, karena mereka pasti akan menginginkan keuntungan dalam penjualannya. Itu sudah pasti. Oleh karena itu, hal-hal yang tak semestinya ditawar, tak usah ditawar. Berikan saja, kalau perlu lebihkan, agar dia merasa senang dalam transaksi yang kita lakukan. Nah, maka berarti jual beli itu tetap ada hubungannya dengan hifzul akal, menjaga akal kita. Dan bukti akal yang sehat adalah ketika ia menjaga aturan-aturan dalam persoalan jual beli. Dan yang kelima itu hifzun nasal, menjaga keturunan. Dari mana kita tahu kalau jual beli hubungannya dengan hifzun nasal? Jual beli itu cara untuk memberikan rezeki yang baik, yang halal untuk anak-anak. Seorang pedagang dia akan punya anak.
atau dia sudah memiliki banyak anak. Bahkan dia berdagang itu justru adalah sebagai kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarga. Kalau seandainya dia mendapatkan rezeki yang tidak halal dari jual belinya, berarti dia akan memberikan sesuatu yang haram kepada anak dan istrinya. Pulang dari pasar, dapat untung, dan keuntungan itu dari hasil menipu orang lain, yang seharusnya aturan jual belinya begini tapi tidak dijaga. Ada orang yang ditipunya, mungkin akan banyak uangnya, tapi haram. Ketika itu diberikan kepada anaknya, dimakanlah oleh anaknya, dan anaknya berarti memakan dari sesuatu yang haram yang telah dilakukan oleh bapaknya. Dalam hadis Nabi dikatakan, memakan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu, maka fannaru aulabi, maka neraka lebih pantas untuk dia. Nah, oleh karena itu sebagai seorang pelaku jual beli harus memikirkan ini baik-baik. Jangan hanya membayangkan keuntungan yang begitu besar, tapi bayangkan kehalalannya. Halal, baik, lalu dimakan oleh anak yang halal itu, rezeki yang halal, maka anak akan tumbuh dari sesuatu yang halal, dan itu akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupannya. Tapi kalau seandainya anak-anak dikasih dengan rezeki yang tidak halal, dikasih dari yang haram, mungkin nanti dia tidak itu akan berpengaruh bagi kehidupan anak secara khusus, dan akan berpengaruh bagi kehidupan keluarganya secara umum. Mungkin tidak akan dirasakan ketenangan dalam kehidupannya, tidak ada ketentraman, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, para pendengar di Rabbani yang dimuliakan Allah, jual beli berarti memiliki banyak maksud dan tujuan agama, dan semua maksud itu adalah untuk kemaslahatan kehidupan hamba Allah. Kalaulah semua menjaga aturan-aturan dalam jual beli tadi, yang dilarang untuk ditinggalkan, yang dibolehkan untuk dilaksanakan, maka disitulah kemaslahatan hidup itu akan dirasakan oleh semua orang, baik oleh si penjual maupun oleh si pembeli. Baik ikhwati fillah, saya kira itu yang menjadi materi kita pada hari ini terkait dengan maqasidus syariah fil buyu', tujuan-tujuan syariat dalam persoalan jual beli. Kita akan berdiskusi, kalau seandainya ada pertanyaan yang masuk, saya serahkan kembali ke moderator. Untuk materi kita di kesempatan hari ini, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan atau kita bahas bisa bermanfaat untuk semuanya. Seperti biasa, untuk antum yang ingin bertanya, silakan di 081273335531 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita, Ustaz. Iya. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Mau wabarakatuh. bertanya, apakah dibolehkan berjual beli ide dan pemikiran? Seperti seseorang yang mempunyai ide untuk sebuah perusahaan, kemudian dia menjual idenya tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Itu konsultan perusahaan itu sebenarnya dia sedang memberikan idenya, tapi tidak memperjualbelikan dalam artian seperti barang. Kalau barang itu kan nampak barangnya kan, ini barangnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sekilo harganya segini, 2 kilo harganya segini. Kalau ide itu nanti ke jasa, ada jasa yang dibayar. Dan tidak terukur dia ide itu seperti apa, apakah benar-benar ini, tapi jasa dia dalam jasa konsultannya itu dia akan bisa menerima. Untuk hal-hal yang seperti itu, maka dulu di awal kita katakan bahwa harta itu ada 3 model, ada barang, ada uang, ada jasa. Walaupun jasa ini nanti dimasukkan kepada salah satu dari yang 2. Skill yang kita punya itu bisa bisa kita jual. Walaupun bahasanya jual, tapi nanti mungkin sistemnya tidak seperti jual beli ada pada barang.
tukang rumah, apa yang sedang dia jual? Ada skill yang dia punya. Itu membangun rumah umpamanya dengan model-model yang baru. Itu tidak semua tukang yang bisa. Ada yang tukang lain yang memang yang bagian itu dia ahlinya, bahkan hanya dia yang bisa, orang akan minta jasanya. Maka memperjualbelikan seperti itu berarti bisa masuk nanti dalam kategori memberi upah, memberi jasanya dari apa yang sudah dia lakukan. Dan itu secara hukum dalam kajian fikih ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena ada sesuatu yang akan dimanfaatkan oleh orang dan akan memberikan kebaikan bagi orang lain. Dan perusahaan sekarang tidak ragu-ragu untuk memberikan biaya besar untuk konsultan tertentu dalam mengurus perusahaannya, karena dia akan mendapatkan keuntungan yang besar pula setelah dia berkonsultasi. Jadi mungkin larinya bisa kepada jasa, bukan dalam bentuk barang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada contoh kasus seperti di arena permainan di sebuah swalayan atau supermarket seperti time zone, boleh dikatakan kita akan membeli koin untuk sebuah permainan. Setelah dilakukan permainan, ada beberapa bentuk permainan yang mengeluarkan tiket atau bonus seperti kertas. Kemudian itu bisa ditukarkan dengan barang ataupun hal-hal lainnya. Apakah ini dibolehkan atau ini termasuk yang dilarang, Ustaz? Nah, iya. Untuk mengetahui hukum hal yang seperti ini memang perlu dipelajari lebih detail seperti apa yang terjadi. Karena kita tidak akan bisa untuk menghukumi sesuatu kalau seandainya kita tidak mengerti dan sesuatu itu. Maka dalam kaidah dikatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah bagian dari bentuk kita mengerti dengan sesuatu itu. Nah, kalau kita bawa kepada kaidah umum dulu, kaidah umum bahwa muamalah hukum asalnya boleh. Itu kaidah umum. Sampai ada yang melarang. Nah, berarti hukum asalnya boleh. Nah, setelah dipelajari nanti seperti apanya akan kelihatan apakah ini menjadi sesuatu yang dibolehkan atau terlarang. Ada enggak hal-hal yang di situ jangan-jangan adalah semacam undian-undian yang tak beda dengan perjudian. Karena ada sesuatu yang diundi, orang rebut, nanti akan dicabut. Ini perlu berhati-hati, seperti SMS yang dikirimkan, lalu kemudian nanti dengan harga satu SMS itu bisa 2.000, yang akan diuntungkan adalah ada orang-orang yang akan diuntungkan, lalu nanti akan diundi semua SMS itu. Ini sama dengan judi, karena untung-untungan dia kan. Nah, apakah seperti itu atau tidak? Kalau iya berarti sama dengan perjudian. Bahkan ada lagi, setiap perbelanjaan 100.000 dapat 1 kupon dan berlaku kelipatan. Kalau 200 berarti 2 kupon, kalau 300 berarti 3 kupon. Lalu nanti dia akan mendapatkan bonus dari itu. Nah, untuk sementara ada yang membolehkan asal jangan dia sengaja untuk mencari kupon itu. Pergi ke sana pokoknya harus dapat 3 kupon. Dan kadang-kadang dia tidak membeli sesuatu yang dia butuhkan. Berarti itu menghabiskan uang untuk sesuatu yang sifatnya ingin mendapatkan yang tadi. Nah, tapi kalau seandainya memang dia membeli dengan tujuan yang memang dia butuhkan, lalu mendapatkan kupon untuk kemudian nanti kupon itu bisa dihargai, kalau sampai segini kuponnya nanti akan ada penghargaan atau bonus. Sampai di situ mungkin masih bisa dibolehkan. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti tadi perlu dilihat betul, apakah itu semacam undian yang sifatnya spekulasi untuk kemudian nanti diperebutkan undian itu. Kalau seandainya iya, maka berarti samalah dengan perjudian. Oleh karena itu perlu dilihat secara baik. Saya tidak terlalu paham detail seperti apa di lapangan.
Tapi intinya kalau memang ada spekulasi-spekulasi seperti itu, ketika nanti dijanjikan mendapatkan sesuatu dengan kemenangan undiannya, maka berhati-hatilah dalam hal-hal yang seperti itu. Kita khawatir itu justru adalah bagian dari bentuk perjudian. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita meminjam kendaraan seperti motor ataupun mobil, kemudian teman atau yang meminjamkan mengatakan bahwa kalau bisa diisi penuh bensinnya, apakah ini termasuk riba Ustaz? Iya. Dia bilang pinjam, tetapi dia syaratkan isi. Pinjam tapi syaratkan isi. Bisa saja itu bahasa pinjam tapi sewa. Iya kan? Yang jadi patokan bukan nama, bukan sebutan, tapi substansi. Maka di kaidah al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yang jadi patokan dalam transaksi adalah substansinya, maqasidnya, apa yang diinginkan sebenarnya. La bil alfazi wal mabani, bukan lafaz yang terucap. Sekarang ada orang bilang begini, kamu pinjamlah, pakai aja lah mobil saya itu, nanti kamu bayar berapa, kayak gitu. Jadi ketika dia bilang kamu bayar berapa saja, itu berarti tidak lagi pinjam. Karena pinjam adalah memberikan manfaat tanpa ada imbalan. Nah sekarang disyaratkannya, berarti bisa saja itu sebagai imbalan dari apa yang dia bawalah motor saya ini, tapi sampai ke sini nanti full minyak, harus full minyaknya, bensinnya. Berarti jangan-jangan itulah sewanya. Karena kalau dia pinjam, dia akan mendapatkan pahala dengan manfaat yang dia dapatkan. Nah, bensinnya habis, itulah yang akan dia dapatkan pahalanya. Ada orang yang meminjam, tapi orang ini tidak syaratkan, hanya keinginan dia saja yang untuk mengisi. Insya Allah tidak ada masalah, malah itu sikap yang baik. Tanda dia berterima kasih kepada orang yang memiliki kendaraan karena dia sudah memberikan manfaatnya. Dan wajar-wajar saja itu kalau untuk diisi. Tapi tidak menjadi keharusan, karena kalau sudah dia bilang pinjam dan dia mau, berarti kerugian dia itulah akan dinilai pahala di sisi Allah. Ada orang minjam HP untuk 1 SMS, atau minjam HP untuk sekali nelpon. Sekali nelponnya 15 menit. Pasti akan menghabiskan pulsa. Tapi disitulah pahalanya. Dan itu baik. Nah, maka yang seperti yang tadi itu, mungkin tidak disebut pinjam, tetapi sesungguhnya itu adalah bisa sewa, dan sewa dalam bentuk membelikan minyaknya. Dan insya Allah itu tidak mengapa. Bahkan kalaupun dia tidak mensyaratkan, kita punya keinginan untuk mengisi saja, itu insya Allah akan menjadi satu yang baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya dan bisa disikapi dengan bijak juga hal-hal seperti ini. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau di kajian tadi Ustaz bilang kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperjualbelikan buah yang belum matang atau masih dalam bentuk putih. Bagaimana dengan menjual bibit Ustaz? Kita kan belum tahu juga bibitnya bisa hidup atau tidak. Iya. Nah Ustaz, menjual bibit berarti harga bibit yang kita berikan. Sama dengan menjual bibit ikan lele. Mungkin 1 ekor harganya entah 500, entah 1000. Berarti sesuaikan dengan harga, dan memang itu diperjualbelikan. Tidak kita memperjualbelikan bibit lelenya dengan harga lelenya. Perkara nanti dia kan mungkin saja mati, ya bisa saja, bisa hidup, bisa mati, dan itu sudah menjadi barang komoditi yang memang diperjualkan. Orang beli bibit
mangga umpamanya yang mungkin ada 20.000, ada 25.000, yang tingginya baru segini. Dan memang segitulah harganya. Kita tidak bertanggung jawab lagi untuk apa? Untuk jangan-jangan nanti dia tidak hidup, jangan-jangan nanti dia mati. Itu urusan dia. Dan itu tidak bisa disamakan dengan putik yang tadi itu. Putik tidak ada manfaatnya. Apa manfaat bunga mangga? Sekarang kita perjualbelikan sesuatu yang manfaatnya baru ada setelah nanti besar. Sementara kalau anak bibit ikan lele tadi, memang itu sudah menjadi barang dagangan. Jadi insya Allah itu tidak bisa disamakan. Nah, yang satu dilarang oleh agama, yang satu dibolehkan oleh agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah menjual barang dengan dua harga? Seperti ketika kita membeli sebuah sepatu di toko, pedagang menyebutkan harganya sekian. Kemudian datang lagi pembeli yang kenal dengan pedagang, tetapi dengan harga yang lebih murah dari harga kita. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Barangnya sama. Nah, Tapi sepertinya seperti itu, Ustaz. ada umpamanya sepatu, lalu dikasih harga oleh yang pertama. Lalu harga yang kedua dari siapa? Dari pedagang juga, Ustaz, dengan harga yang berbeda, lebih murah. Sepatunya sama? Atau sepatu yang lain? Yang sama, pembelinya beda. Pembelinya datang orang pertama karena kelihatan dia kaya, maka ditinggikan harganya. Datang lagi orang yang berikutnya karena lebih kaya lagi, ditinggikan pula harganya. Itu akan menggiring kita kepada sesuatu yang unsur, di situ ada unsur penipuan. Pastikan harganya. Kalau dicontohkan tadi itu seperti sepatu, ya sepatu sudah pasti ada ininya kan. Ketika memang harga dari perusahaan itu sudah ditentukan, katakanlah 500.000, segitulah yang akan kita jual. Tidak boleh kita merubah-rubah sendiri, apalagi kita sebagai pekerja, nampak oleh kita orang yang mungkin dia lebih banyak duitnya, lalu ini dijual jadi 600, kalau nanti laku segitu 100-nya untuk kita, dan diam-diam 500 untuk toko. Di situ saja sudah nampak sesuatu yang sifatnya menipu. Dan itu tentu tidak dibolehkan. Ini persoalan seperti ini karena ada bai'atani fi bai'in wahid. Dua transaksi dalam satu akad jual beli. Tapi mungkin tidak, yang tadi itu mungkin tidak itu. Harga sesuatu kalau seandainya ada dua, umpamanya ada pilihan, cashnya segini, kreditnya segini, dia harus memberikan keputusan akhir untuk satu harga. Tidak boleh dia ambil barang itu, silakanlah mau cash nanti segini, mau tunai segini atau kredit segini, tanpa diberikan kepastian. Itu ada dalam larangan tadi. Bai'atani fi bai'in wahid. Dua akad dalam satu transaksi. Kalau memang akan kredit, pastikan segini harganya dan akan dilunasi dalam masa segini. Jual beli kredit seperti itu masih bisa dibolehkan karena memang ada masing-masing mendapatkan keringanan. Tidak boleh diberikan barang ke dia tapi dengan tidak memberikan kepastian harga. Itu yang dimaksud pada hadis. Tapi yang ditanya tadi itu mungkin tidak langsung seperti yang ada di hadis itu, tetapi merubah-rubah harga dengan sendirinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, itu sesuatu yang tidak baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan seperti itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini, dan insyaallah di hari Senin kita akan bersambung kembali dengan lanjutan tema di seputar maqasid syariah bersama Ustaz insyaallah. Afwan untuk semua salah satu yang telah bicara, tetap setia di 91,1 FM Radio Robbani, Merajat Ilmu dan Peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.